Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siana Zurlay, NIM 20101110040. Saya akan menjelaskan tentang keberadaan pendidikan Islam sesudah adanya budaya Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pola ajaran Islam, karena ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, pendapat ulama, serta warisan sejarah. Maka pendidikan Islam pun mendasarkan diri pada Al-Quran, Sunnah, pendapat ulama, serta warisan sejarah tersebut. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi, pekerti, berkepribadian baik, disiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani maupun rohani. Pendidikan apapun visi dan misinya harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, tak terkecuali pendidikan dengan ciri khas Islam atau yang sering disebut dengan madrasah. Yang kedua, pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah penjelmaan iman dan al-a'malus sholihat dari seorang muslim atau segolongan kaum muslim. Atau kebudayaan Islam ialah manifestasi keimanan dan kebaktian dari penganut Islam sejati. Sedangkan menurut sarjana dan pengarang Islam, Sidi Ghazalba mendefinisikan kebudayaan Islam ialah cara berpikir dan cara merasa Islam yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan suatu waktu. Dasar dari kebudayaan Islam adalah kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Apabila ada segala hasil corak dan ragam kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan ajaran Rasulnya, bukankah kebudayaan Islam namanya, sekalipun yang menciptakan mereka-mereka yang menanamkan dirinya orang Islam. Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Nusantara. Awal masuk Islam ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dan mencakup sebagian besar di Nusantara pada abad ke-16. Ada beberapa teori tentang orang yang pertama sekali datang ke Indonesia dalam menyebarkan Islam. Antara lain, pertama ialah Mubalik dari Persia atau Iran pada pertengahan abad 12 Masehi. Yang kedua ialah Mubalik dari India Barat, tanah Gujarat. Penyebaran Islam di Indonesia kepada golongan bangsawan dan rakyat pada dasarnya dilakukan secara damai. Proses islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, penduduk, kesenian, dan juga politik. Agama Islam juga membawa perubahan sosial dan budaya, yakni memperhalus dan memperkembang budaya Indonesia. Penyesuaian antara adat dan syariat di berbagai daerah di Indonesia selalu terjadi. Meskipun kadang-kadang dalam taraf permulaan mengalami proses pertentangan dalam masyarakat, meskipun demikian, proses islamisasi di berbagai tempat di Indonesia dilakukan dengan cara yang tepat dan diterima oleh masyarakat setempat, sehingga kehidupan keagamaan masyarakat pada umumnya menunjukkan unsur campuran antara Islam dengan kepercayaan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan oleh penyebar Islam karena Indonesia telah sejak lama terdapat agama Hindu-Buddha dan kepercayaan animisme. Pendidikan Islam sering terjadi sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di Makkah dan beliau sendiri sebagai gurunya. Pendidikan Islam mulai dilaksanakan setelah Rasulullah mendapat perintah dari Allah agar beliau menyeru kepada Allah, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Mudaththir 74 ayat 1-7. Menyeru berarti mengajak, dan mengajak berarti mendidik. Langkah awal Nabi menyerukan kepada keluarganya terlebih dahulu. Setelah itu Nabi mulai mengajak sahabat-sahabatnya, yang dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan. Beliau hanya mengerahkan ajakannya kepada sahabat-sahabat yang kuat imannya dan dari kalangan Quraisy yang berpengaruh di masyarakat untuk memperkokoh dakwah Rasulullah. Menurut Dedi Supriyadi, selain dari proses di atas,
yakni dimulai dengan terbentuknya pribadi muslim, kemudian dari kumpulan pribadi-pribadi tersebut membentuk masyarakat muslim, dan dari situ munculnya kerajaan Islam. Tetapi bisa juga para mubalik terlebih dahulu mengislamkan penguasa setempat, dan dengan demikian masyarakat atau rakyatnya memeluk agama Islam seperti yang terjadi pada beberapa kerajaan, yaitu Kerajaan Malaka dan beberapa kerajaan lainnya. Dengan demikian terbentuklah secara otomatis masyarakat muslim. Ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang muncul di Indonesia, di antaranya yaitu masjid atau musola dan juga pesantren. Peranan budaya Islam dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai pewaris nilai-nilai dan budaya. Pada hakikatnya, dilihat dari segi identitas sosiokultural Muslim, pendidikan merupakan pembudayaan umat manusia yang paling diperlukan di antara keperluan hidupnya. Meskipun pendidikan itu sendiri pada mulanya timbul dan berkembang dari sumber kultur umat itu sendiri. Nilai-nilai seni budaya Islam dapat diintegrasikan dalam PAI yang sekaligus berperan mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotrik, yaitu dengan berpikir kritis terhadap proses terjadinya suatu seni budaya, mengapresiasi hasil karya seni budaya, dan mengaplikasikan nilai-nilai seni budaya dalam perilaku dan karya nyata. Dalam wilayah PAI tentu tidak diragukan lagi pengajaran agama melalui nyanyian dan musik adalah sangat efektif untuk meningkatkan rasa agama. Tidak mengherankan apabila banyak dai dan pendidik di TPQ atau madrasah diniyah banyak memanfaatkan syair dan lagu untuk sarana belajar. Sebagai contoh sederhana adalah di era sekarang banyak sekali bermunculan musik-musik religi modern. Ada juga inovasi pembelajaran Iqra yang menggunakan lagu dan sebagainya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.